Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Igra Atia Safitri dengan NIM 2248201086 dari kelas 5B Farmasi. Di sini saya mengulang mata kuliah biologi sel di kelas 1B. Di sini saya akan menerangkan kembali terkait tentang pembelajaran yang sudah diterangkan oleh Bapak Hari Adi Saputra MSI tentang apa itu teori sel, tentang organel sel dan siklosel. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sel. Jadi, apa itu sel? Sel merupakan unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup dan merupakan tempat terselenggaranya fungsi kehidupan. Sel pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1665. Saat itu, Hooke mengamati sayatan gauss dari batang tumbuhan yang sudah mati menggunakan mikroskop sederhana. Ia menemukan adanya ruang-ruang kosong yang dibatasi dinding tebal dan menamakannya dengan istilah selulae yang artinya itu. Dan teori sel dikemukakan oleh Jacob Schleiden dan Theodor Schwann pada tahun 1839. Keduanya menyimpulkan bahwa semua makhluk hidup tersusun atas sel. Rudolf Virchow menerbitkan makalahnya pada tahun 1855 yang memuat motonya yang terkenal Omnis Cellula e Cellula, yang artinya semua sel berasal dari sel. Dan selanjutnya ada jenis sel. Jadi, jenis sel ada dua, yaitu sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Dapat kita lihat pada tabel perbedaan antara sel prokaryotik dan eukaryotik. Pada sel prokaryotik, ukurannya yaitu 1-10 mm, dan pada sel eukaryotik memiliki ukuran 1-100 mm. Dan pada sel prokaryotik tidak memiliki membran inti, sedangkan pada sel eukaryotik memiliki membran inti. Dan hampir semua prokaryotik mempunyai dinding sel, sedangkan pada sel eukaryotik, dinding sel hanya ditemukan pada sel tumbuhan. Pada sel prokaryotik, DNA berbentuk sirkular atau disebut dengan nukleoid, sedangkan pada sel eukaryotik, DNA dalam nukleus. Struktur pada sel prokaryotik sangat sederhana, tidak memiliki banyak organel sel, sedangkan pada sel eukaryotik mempunyai lebih banyak organel sel. Pada sel prokaryotik dapat kita contohkan pada bakteri, sedangkan pada sel eukaryotik contohnya pada sel hewan, sel tumbuhan, sel bumi, dan sel kulit. Selanjutnya, perbedaan sel hewan dan tumbuhan. Dapat kita lihat pada tabel, perbedaan antara sel hewan dan tumbuhan dapat kita lihat pada organel selnya, yaitu seperti dinding sel, kloroplas, glioksisom, sepasang sentriol atau sentrosom, lisosom, peroksisom, dan dapat kita lihat pada vakuolanya. Dan dapat kita lihat pada tabel, dinding sel, kloroplas, dan glioksisom hanya terdapat pada sel tumbuhan, dan pada sel hewan tidak memilikinya. Dan sepasang sentriol atau sentrosom, lisosom, dan peroksisom dimiliki pada sel hewan, sedangkan sel tumbuhan tidak memilikinya. Dan pada organel sel vakuola, pada sel hewan memiliki ukuran yang kecil, sedangkan sel tumbuhan memiliki vakuola yang berukuran besar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tentang fungsi sel. Jadi, sel memiliki berbagai macam fungsi. Yang pertama, sebagai unit struktural makhluk hidup. Sel menjadi penyusun tubuh makhluk hidup, baik organisme uniseluler maupun multiseluler. Dan yang kedua, sebagai penghasil energi. Sel menghasilkan energi melalui proses metabolisme seperti respirasi sel di mitokondria. Dan fungsi yang ketiga, sebagai sintesis molekul. Sel memproduksi berbagai macam molekul penting seperti protein di ribosom, lipid di retikulum endoplasma, dan hormon untuk fungsi tubuh. Dan fungsi selanjutnya sebagai reproduksi dan regenerasi. Sel melakukan pembelahan mitosis atau meiosis untuk pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan. Dan fungsi selanjutnya yaitu sebagai transportasi zat. Membran sel mengatur keluar masuknya zat seperti nutrisi, gas, dan limbah melalui difusi, osmosis, atau transport aktif. Dan fungsi yang terakhir yaitu sebagai penyimpanan informasi genetik. Nukleus menyimpan DNA yang mengandung informasi genetik yang mengontrol aktivitas sel dan diwariskan ke generasi berikutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tentang organel sel. Dapat kita lihat pada gambar perbedaan antara organel sel pada sel hewan dan organel sel pada tumbuhan. Pada sel hewan memiliki organel sel seperti retikulum endoplasma, membran sel, nukleus, sitoplasma, nukleolus, badan Golgi, mitokondria, vakuola, dan lisosom.
Sedangkan organel sel pada sel tumbuhan dapat kita lihat seperti adanya dinding sel, membran sel, kloroplasma, badan Golgi, vakula, mitokondria, nukleus, retikulum endoplasma, dan nukleolus. Mungkin dari gambar dapat kita lihat perbedaan yang cukup sedikit. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi organel sel. Jadi fungsi organel sel yang pertama yaitu nukleus atau inti sel. Berfungsi mengontrol aktivitas sel, menyimpan informasi genetik dalam bentuk DNA dan mengatur sintesis protein melalui proses transkripsi dan translasi. Yang kedua, mitokondria. Fungsi dari mitokondria yaitu menghasilkan energi dalam bentuk ATP melalui respirasi seluler. Mitokondria dijuluki sebagai pembangkit energi sel. Yang ketiga, ada ribosom. Fungsi dari ribosom yaitu sebagai tempat sintesis protein dan bisa ditemukan bebas di sitoplasma atau melekat pada retikulum endoplasma kasar. Yang keempat, ada badan Golgi. Badan Golgi berfungsi sebagai memodifikasi, mengemas, dan mendistribusikan molekul seperti protein dan lipid dengan bentuk lisosom. Dan yang kelima, ada lisosom. Lisosom mengandung enzim pencernaan yang berfungsi untuk menghancurkan zat asing, sel tua, atau organel sel yang rusak. Dan lisosom dijuluki sebagai kantong pencernaan sel. Dan yang keenam ada retikulum endoplasma. Jadi, retikulum endoplasma ada dua yaitu RE kasar dan RE halus. RE kasar memproses dan mengangkut protein, sedangkan RE halus mensintesis lipid, detoksifikasi zat berbahaya, dan menyimpan ion kalsium. Baik, fungsi organel sel selanjutnya yaitu yang ketujuh ada kloroplas. Kloroplas terdapat pada sel tumbuhan. Kloroplas mengandung klorofil, berfungsi untuk fotosintesis dan mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk glukasa. Dan yang kedelapan ada sentriol. Sentriol terdapat pada sel hewan yang berperan dalam pembelahan sel dengan membantu pembentukan benang spindel. Yang kesembilan ada membran sel. Fungsi dari membran sel yaitu melindungi sel dan mengatur keluar masuknya zat dan membantu komunikasi antar sel melalui reseptor membran. Dan yang ke-10 ada dinding sel. Dinding sel terdapat pada sel tumbuhan, berfungsi untuk melindungi sel dan memberikan bentuk serta kekuatan struktural dan terbuat dari selulosa. Dan yang ke-11 ada sitoplasma. Sitoplasma sebagai medium tempat berlangsungnya reaksi metabolisme dan menyimpan organel dalam molekul dalam sel. Dan yang terakhir vakula. Vakula terdapat pada tumbuhan dan pada hewan. Pada tumbuhan berfungsi sebagai menyimpan air, nutrisi, dan zat sisa serta membantu menjaga tekanan turgor. Dan pada hewan, vakula biasanya kecil dan berperan dalam penyimpanan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait tentang siklus sel. Jadi, siklus sel terdiri atas dua fase. Yang pertama, fase interfase, yang kedua ada pembelahan. Pada fase interfase terjadi fase G1, fase S, dan fase G2. Dan pada fase pembelahan ada dua yaitu pembelahan mitosis, meiosis, dan tahapan yang terjadi ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Dapat kita lihat pada gambar. Oke, selanjutnya dapat kita lihat pada fase interfase ada 3 tahap yaitu tahap G1, tahap S, dan tahap G2. Pada tahap G1, pada sel muda hasil suatu pembelahan berlangsung sekitar 25 jam atau bervariasi. Pada tahap G1 terjadi sintesis RNA dan protein. Dan pada tahap G1 sintesis RNA dikontrol oleh DNA. Dan selanjutnya pada tahap S waktu berlangsung 7-8 jam. Pada tahap S terjadi proses sintesis DNA dan terjadi proses replikasi molekul DNA. Dan pada tahap G2 atau disebut dengan tahap akhir pertumbuhan sel berlangsung sekitar 2-5 jam. Dan pada G2 masih terjadi sintesis RNA yang akan berhenti pada. Selanjutnya siklus sel yang kedua adalah pembelahan. Dapat kita lihat pembelahan pada mitosis. Jadi, pada pembelahan mitosis ada beberapa tahap. Yang pertama, ada profase. Pada profase, kromosom sudah mengganda, kemudian memadat, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian fragmen kecil. Dan pada tahap metafase, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Dan pada anafase, kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Dan pada tahap akhir mitosis yaitu telofase,
Membran inti mulai kembali bergabung dan terbentuk dua sel anakan yang bersifat diploid. Dapat kita lihat pada gambar pembelahan pada mitosis. Selanjutnya, pada fase pembelahan meiosis terjadi beberapa tahap. Yang pertama ada profase 1. Pada profase 1, membran inti mulai rusak menjadi bagian kecil, kromosom sudah mengganda kemudian memadat. Pada metafase 1, kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Pada anafase 1, kromosom bergerak menuju ke kutub yang berlawanan, dan pada telofase 1, kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub yang berlawanan. Membran inti mulai terbentuk kembali dan terbentuknya dua sel anakan yang bersifat haploid. Dan pada profase 2, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil. Pada metafase 2, kromosom berjajar pada bidang pembelahan, dan pada anafase 2, kromosom bergerak menuju ke kutub-kutub yang berlawanan, dan yang terakhir ada telofase 2. Membran inti terbentuk kembali dan terbentuk 4 sel anakan yang bersifat haploid. Dapat kita lihat pada gambar proses dari pembelahan meiosis.